Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. الحمد لله الذي فرض علينا صيام شهر رمضان والصلاة والسلام على سيدنا محمد منبع العلوم والإرفان وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان أما بعد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم ارزقنا إخلاص في طلب علمي وفي نصره وفي جميع الطاعات واستر عيوبنا وعيوب معلمين عنا ولا تذهب بركاتهم عنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير وبه ثقتنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة ونسألك رضاك والجنة ونعوذ من سخطك والنار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع وتب علينا إنك التواب الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, selalu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat taufik hidayahnya serta inayahnya sehingga dapatlah kita sama-sama yaitu hadir dalam rangka pesantren Ramadan di SMK Nurul Fajri. Semoga dengan adanya kuliah pesantren Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan petunjuk kita kepada jalan kebenaran dan menjadikan kita orang yang selalu dalam berbuat taat ibadah kepada Allah sehingga kita mendapatkan amal ibadah yang sempurna yang mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga itu dapatlah kita sama-sama diampuni segala dosa kesalahan kita, dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita dan seluruh kaum muslimin muslimat lainnya. Amin amin ya rabbal alamin. Di mana sudah kita ketahui bersama dengan berkat taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala jualah dan segala karunia nikmat yang sangat besar daripada yang diberikan Allah taala kepada kita sehingga kita sama-sama dapat berhadir dalam acara pesantren Ramadan walaupun melalui virtual atau lewat layar. Semoga itu tidak menjadikan kita orang yang rugi dan menjadikan kita orang yang beruntung. Baik di dunia lebih-lebih di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin
an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in. Semoga dengan kita bersalawat itu kita mendapatkan pertolongan Rasulullah SAW baik dunia, lebih-lebih di akhirat kelak. Tanda kita cinta kepada Rasulullah, mudah-mudahan dengan kita cinta kepada Rasulullah, Rasulullah cinta kepada kita. Dan mudah-mudahan dengan cintanya Rasulullah kepada kita, menjadikan kita bersama Rasulullah nanti di dalam syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak ucapkan kepada seluruh guru yang memfasilitasi acara ini. Semoga apa yang dilakukan itu menjadi amal ibadah yang menjadikan sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya mencintainya sehingga ia menjadi orang yang bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kepada seluruh siswi kelas 10, kelas 11 ataupun siapa saja yang menyimak materi pada hari ini, semoga menjadi manfaat, menjadi keberkatan, kebaikan selama-lamanya, baik dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, langsung saja. Artinya hari ini materi yang pertama yaitu perkara yang membatalkan puasa. Mungkin di dalam penyampaian ini ada tabulik-bulik karena dahulunya sudah disampaikan oleh guru-guru kita, Bapak Jabrullah, tentang syarat wajib puasa, fondasi agama Islam, Guru Muhammad Nur, keutamaan bulan Ramadan, adab-adab menuntut ilmu, Bapak Hairan, adab berpuasa, adab membaca Al-Quran, Bapak Mukhlis, syarat berdoa, dan adab-adab berdoa. Kemudian Bapak di sini menjelaskan tentang materi perkara-perkara yang membatalkan puasa. Untuk terlebih dahulu, kita ulangi kembali, yaitu orang yang berpuasa itu dikatakan ada 3 derajat tingkatan. Pertama, puasa orang awam, yaitu kebanyakan manusia. Siapa ini orang puasa awam? Yaitu menahan haus, menahan lapar, menahan dahaga, dan segala hal-hal yang membatalkan puasa. Yang kedua, puasa orang yang khawas. Siapa orang yang khawas? Yaitu orang-orang yang salih, orang yang menunaikan hak-hak Allah dan makhluknya. Yaitu orang yang mana ia puasa itu menahan haus, menahan lapar, menahan daripada sesuatu yang membatalkan puasa, baik anggotanya juga dijaganya. Jadi menahan haus lapar yang membatalkan puasa, anggotanya juga dijaga dari berbuat dosa, berbuat salah. Apabila ia anggotanya berbuat dosa, berbuat salah, maka dihukumkan ujar mereka orang saleh ini, puasaku itu batal. Kemudian puasa yang ketiga tingkatannya puasa khawasul khawas, yaitu orang yang arif billah, orang yang kenal dengan Allah Ta'ala. Siapa orang yang kenal Allah Ta'ala ini? Yaitu seperti para nabi dan orang-orang yang siddiqin, orang yang benar, dan orang-orang yang muqarrabin, orang yang dekat dengan Allah Ta'ala, yaitu aulia Allah Ta'ala, yaitu para kekasih-kekasih Allah. Apa pekerjaan puasa mereka ini disebut puasa khawasul khusus? Yaitu ia menghimpun 2 tadi, menahan haus dan lapar, menjaga dari hal yang membatalkan puasa, dan anggotanya juga dijaga dari hal berbuat salah dan dosa,
dan mereka itu memelihara hati jangan lupa dengan Allah Ta'ala. Di orang yang khawasul khusus ini, orang yang puasa jasmani dan ruhani. Apabila di antara jasmani dan ruhaninya berbuat dosa kesalahan atau lupa dengan Allah Ta'ala, maka dihukumkan batallah puasa mereka itu. Nah, itulah. Mudah-mudahan kita dapat meningkatkan puasa kita dari tingkatan awam biasa kepada orang yang salih, lebih-lebih lagi dapat nanti mendapatkan tingkatan orang yang bisa puasa khawasul khawas. Amin ya rabbal alamin. Di mana orang yang berpuasa itu Bapak ulang kembali, yaitu ialah puasa, fardu puasa 5 perkara, yaitu orangnya Islam. Orangnya Islam, orang yang taat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, serta ia beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan ia itu mengerjakan segala apa rukun iman, rukun Islam yang 5. Itu Islam. Kemudian akil balik. Siapa orang akil balik? Kalau puasa itu orang yang berakal. Orang yang bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Mana yang baik, mana yang buruk, mana yang makanan, mana kotoran. Balik, orang yang sudah dewasa, orang yang sudah sampai batasnya, yang diberati oleh hukum Allah Ta'ala. Itu orang yang diberati Allah Ta'ala hukum, sudah dewasa sampai. Nah, itu adalah balik, sudah berdosa jika ia mengerjakan sesuatu larangan hukum syarat hukum Allah. Kedua, fardu puasa, orang berpuasa puasa pada syarak. Artinya ia puasa pada puasa. Nah, itu. Singkat saja. Kemarin sudah diterangkan oleh Bapak Jabrullah. Nah, kemudian cukup bilangan Sya'ban 30 hari jika tiada melihat timbul bulan Ramadan. Nah, itu kalau masa syak ragu-ragu. Jadi harus minta pengumuman penyaksian daripada pemerintah kita. Artinya 30 Sya'ban menuju kepada 1 Syawal hingga 1 Ramadan itu orang berpegang dulu dengan keyakinan. Artinya melihat apakah bulan itu terlihat atau tidak. Tandanya awal Ramadan. Namun kada berarti digenapkan bulan itu 30 Sya'ban. Jadi orang haram puasa di ketika hari Syak 30 Sya'ban itu. Masih diragukan masih dalam awal puasakah atau tidak. Nah, itu. Jadi itu artinya fardu orang puasa itu ialah orangnya Islam, akil balik, puasa-puasa pada syarak, suci daripada haid dan nifas. Kemudian cukup bilangan Sya'ban 30 hari jika tiada melihat timbul bulan Ramadan. Itu. Tadi kan suci dari haid dan nifas juga. Artinya haid itu sudah tanda balik bagi seorang wanita. Nifas yaitu ketika ada juga orang kada haid tapi ia beranak. Nah, nifas itu ada Allah Ta'ala nama mentakdirkannya. Nah, kemudian adapun rukun puasa itu 2 perkara. Pertama, niat tiap-tiap malam seperti nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana atau ramadhani hadis sanati lillahi ta'ala. Artinya sahajaku di dalam hati itu lapas niatnya tadi, kemudian di hatinya ia berniat berkata di hati niatnya sahajaku puasa esok hari daripada menaikkan fardu bulan Ramadan ini tahun karena Allah Ta'ala. Nah, itu adalah syarat orang puasa, rukun puasa. Kedua, menjauhi daripada yang membatalkan puasa dari fajar hingga masuk matahari waktu maghrib sampai waktu berbuka. Nah, itu kita angkat 2 ini nang poin daripada perkara-perkara yang membatalkan ibadah puasa kita, yaitu apa-apa saja karena itu rukunnya
menjauhi daripada yang membatalkan puasa daripada fajar subuh hingga masuk matahari waktu maghrib sampai berbuka puasa. Adapun yang membatalkan puasa itu ada 10 perkara. Nah, apa-apa saja yang bisa membatalkan puasa? Nah, ada juga ini membatalkan ibadah puasanya dan wajib ia mengqadha membuliki membayarinya. Pertama, masuk ain benda dunia ke dalam rongga daripada lubang yang terbuka. Itu masuk benda ain ke dalam rongga daripada lubang yang terbuka. Misalnya mulut, batasnya adalah sampai benda tenggorokan maka batal. Nah, ada juga nang artinya bila sampai ke tenggorokan karakungan nih nah, masuk batal tuh. Amun di lidah aja ada makan makruh, boleh aja kada apa marasani gangan segala macam tuh kena ada keterangannya. Tapi kita dulu memasukkan suatu benda ain ke rongga tubuh seperti mulut, batasnya sampai tenggorokan nih nah, karakungan sini. Bila sampai di atas lidah masih kada apa-apa, kawan meluap, kawan memuntahkan semuanya, tak ingat. Nah itu, artinya apabila sesuatu benda masuk ke dalam rongga seperti mulut, batasnya hingga kerongkongan, apa lebih daripada kerongkongan berarti itu adalah ia batal puasanya dan wajib ia mengqadha memboliki puasanya di luar bulan Ramadan. Kemudian kedua yaitu bersengaja muntah. Gitu ya. Tidak masih perkara masuk benda di dalam rongga mulut seperti mulut. Kemudian telinga. Nah, telinga itu rongga juga nih mulut, telinga. Telinga apabila benda masuk melebihi jari kelingking, ini kelingking yang masuk maka batal seperti pakai korek telinga itu batal. Tapi kalau ini kelingking ada nang apanya kah camut apa kelingking jama ada masuk juga ke lubang telinga itu kada batal. Tetapi kalau dengan kukurik telinga atau suatu benda yang mengurik ke telinga kita berarti itu membatalkan puasa. Kemudian apalagi rongga yang di dalam tubuh kita seperti hidung. Hidung batasnya yaitu ketika kita lamas. Saya kita dah anaba istinsak mun kada lamas itu artinya kada batal. Kalau sedikit ya ambil sedikit. Kalau kita lamas artinya merasa pusing di kepala kita itu batal. Tapi sedikitnya apakah di hidung kita masuk ke dalam batas lubang hidung menjadikan kita lemas, maka itu batal. Kalau ia tidak lemas, berarti boleh saja sedikit atau pakai banyu apa. Nah, kada membatalkan puasanya. Tetapi kalau memasukkan sesuatu hidung itu menjadi pernapasan kita menjadi lemas atau apa ya. Tahu aja kita kan apa batasannya lemas kita. Seperti orang yang kemasukan airnya lemas kada kau lagi bernapas. Nah berarti itu batal puasanya karena memasukkan suatu benda di hidungnya melebihi batas kita lemas. Tahu nih? Kemudian keempat seperti lubang kemaluan muka. Nah lubang kemaluan kita ada nama masukkan di dalam tempat kita buang air kecil. Nah berarti itu adalah batal puasanya. Nah itu kada ada batasannya lah. Ada suatu benda masuk ke dalam lubang tersebut maka itu adalah batal puasa. Kemudian lubang kemaluan belakang atau tempat BAB kita, buang air besar kita. Nah, maka itu apabila sesuatu dimasukkan ke dalam tubuh kita, misalkan kada bihire, dimasukkan mikrolab, maka itu adalah orangnya puasa. Berarti itu adalah batal puasanya karena memasukkan sesuatu benda ke rongga lubang tubuh.
Catatan, bersuntik kada batal. Bersuntik tuh kada batal lah. Artinya berpisah. Bersuntik obat tuh kada batal membatalkan puasa. Tetapi berimpus batal. Kalau berimpus bental ya batal. Nah, itu ada yang mengatakan para ulama berimpus itu batalkan puasa. Kemudian yang kedua adalah bersengaja muntah. Muntah bersengaja, maka itu adalah membatalkan puasa. Nah, kita sengaja tahu aja bukan yang tidak disengaja. Artinya bisa aja kita merasakan sendiri, oh ini sengaja, oh ini tidak kita sendiri, oh ini sengaja muntahnya. Berarti dia ini muntah dengan disengajai, maka berarti itu adalah batal puasa. Tetapi kalau ia tidak sengaja, misalnya kan ia alergi kepada bau karet, banyak. Ketika lewat di Karias, ini akan dapat orang pembakaran karet, lalu ia muntah. Akhirnya apa? Itu secara listrik kada dikehendakinya, maka itu adalah tidak membatalkan karena ia tidak sengaja muntah. Kalau sengaja berarti itu membatalkan puasanya. Kemudian yang ketiga adalah jima dengan sengaja. Nah, itu sama juga sengaja. Ada juga orang yang jima, artinya berhubungan badan antara laki dan perempuan, atau perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki, berhubungan badan, berarti itu adalah dengan sengaja ia lakukan. Utamanya dulu, kalau perempuan itu sudah dilaknat, laki-laki atau lesbian atau liwat, itu sudah dilaknat, itu haram sudah. Kemudian laki-laki pun ini artinya orang suami istri yang sah. Ia melakukan hubungan badan itu dengan sengaja, berarti itu batal puasanya. Ada juga yang tidak sengaja, atau ada, itulah Allah Ta'ala yang pasti melakukan suatu hukum itu pasti sudah terjadi pada dahulu kalanya. Nah, tadi hukumkan jima nang dengan sengaja atau berhubungan badan dengan sengaja, berarti orang itu batal puasanya. Kemudian apalagi yang keempat yaitu sengaja mengeluarkan air maninya. Artinya bersengaja mengeluarkan air maninya. Tuh tanda dewasa tadi. Artinya ia itu mengeluarkan air mani. Apa itu air mani? Yaitu air yang kental, yang meloncat, yang ketika ia keluar itu merasa nikmat bagi orang yang mengeluarkannya. Itu ada juga namanya madi. Ada namanya madi. Itu madi itu ketika kita mengangkat sesuatu yang melebihi dari badan kita, kekuatan yang bersangatan badan kita 20 kilo, mengangkat yang 30 kilo, sehingga kita itu bersangatan kekuatan mengangkat, akhirnya apa? Keluarlah sesuatu cairan yang kental di dalam air kencing, di saluran kencing kita. Maka itu namanya madi. Ada juga namanya mazi. Apa itu mazi? Itu air yang keluar ketika hasrat, keinginan bagi orang yang dewasa ingin berhubungan badan atau melihat sesuatu yang menimbulkan syahwat, sehingga keluarlah cairan di saluran kencingnya, maka itu adalah mazi. Itu adalah najis. Madi juga najis, kalau mani adalah suci. Nah, itu. Jadi orang yang bersengaja melakukan air maninya, maka itu batal puasanya. Kemudian gila, jikalau sedikit sekalipun orang gila, jadi walaupun sedikit gilanya, maka orang itu batal puasanya. Arti gila apa? Hilang akal.
tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana makanan, mana kotoran. Itu sudah dijelaskan Bapak Jabrullah kemarin, Bapak Muhammad Nur juga menjelaskan. Nah, artinya gila orang yang hilang akalnya dengan sebab gila yang disengajanya, maka orang itu adalah batal puasanya. Nah, kemudian pitam, patu pitam, gila babi sepanjang harinya. Atau gila babi panjang, tapi gila babi artinya orang ini bisa bilang tuh anginan. Bila tanggal ini ia bisa kelupa apakah dengan sebab problema ekonomi, dengan masalah keluarga, dengan ada ketulahan atau kualat atau uh, ada sumpahan dari orang sehingga ia itu menjadi orang yang terkadang bisa lupa berjangka gila babi atau artinya pitam gila babi sepanjang hari pingsan bisa juga atau kalau tahu diurang sepanjang hari maka batal puasanya. Tetapi jikalau ia itu mabuk atau pingsan yang ia itu sadar saja sebelum berbuka puasa pada sepanjang harian nih dari pagi sampai malam pingsan itu batal atau no batal puasanya atau gila babi tadi lupa ingatan nih. Tetapi kalau ia itu sadar bahwasanya ia tadi pingsan gila lupa ingat dikala pagi kemudian luhurnya atau zuhurnya sudah sembuh maka sah aja puasanya ada sepanjang hari. Nah itu jadi orang yang pingsan sepanjang hari maka itu batal puasanya atau gila babi tadi. Kemudian yang ketujuh, makan dahulu daripada yakin masuk matahari. Orang itu belum lagi masuk waktu berbuka sudah makan aja, udah makan dia minum masuk lah sudah buka puasa belum lah sekalinya bisa kada masuk belum buka batal lah puasanya. Ia kada yakin ketika berbuka pada waktu itu waktu berbuka sehingga orang itu membatalkan puasanya. Jadi makan dahulu daripada yakin masuk matahari. Artinya belum sampai lagi masuk ini aja yang yakin makan dulu sekalinya oh jurang belum lagi berbunyi nah pada makan deh nah berarti batal puasanya. Kemudian apalagi yang kedelapan yaitu kedatangan haid dan nifas. Nah itu jadi orang nang haid orang nang nifas apa tadi haid orang nang itu kejadian yang ditentukan Allah Ta'ala kepada seorang wanita yang sudah dewasa yang sudah ia itu mencapai daripada masa balighnya. Orang yang dewasa yang diberati hukum. Artinya apabila dia berbuat salah, maka ia dikenakan hukuman oleh Allah Ta'ala. Akan dikenakan siksaan atas perbuatan salah dosanya itu. Nah itu. Kemudian, itu tadi adalah kedatangan haid dan nifas. Jadi orang yang haid bagi perempuan sebagai tanda ia sudah balik, maka ataupun sudah ia balik kedatangan haid berarti puasanya itu adalah batal. Kemudian nifas, apa itu nifas? Yaitu ketika orang yang sudah melahirkan, maka ada nifasnya. Ada kan ada yang kan 60 hari. Nah, nifasnya. Wiladah. Nah, ada juga namanya wiladah beranak. Nah, ketika beranak orangnya tersebut maka batallah puasanya. Kemudian yang kesembilan adalah murtad. Apa itu murtad? Orang yang dahulunya masuk Islam, kemudian ia keluar daripada agama Islam dengan perkataannya atau etikatnya.
dengan perkataannya atau perihalnya yang menandakan ia itu keluar daripada agama Islam, sehingga ia itu murtad dan orang itu sekaligus batallah puasanya. Kemudian yang ke-10 adalah tadilah artinya menyengaja mengeluarkan air mani kada batal puasa kalau mimpi basah di siang hari. Tapi kalau mimpi basah di siang hari, orangnya kada sengaja, kada batal, tak mandi wajib, ya, tetapi kada batal. Nah, itu tapi sama aja artinya di sini yaitu tadi perkara yang membatalkan puasa ialah masuk ain suatu benda dunia ke dalam rongga daripada lubang yang terbuka, baik lubang kencing atau lubang kita BAB atau berak. Nah, itu. Tetapi kalau ia makan benda dari surga itu tidak batal. Nah, itu. Yang kedua, yang membatalkan puasanya ialah bersengaja muntah. Jadi orang yang kada sengaja kada batal. Ketiga, orang yang jima berhubungan badan dengan sengaja, maka itu juga batal. Keempat, bersengaja mengeluarkan air maninya. Nah, maka orang itu adalah batal puasanya, kada batal puasa kalau mimpi basah di siang hari. Atau taguring tak mimpi basah atau mimpi kawin, berarti kada batal puasanya, tetapi cepat-cepat ia mandi wajib. Nah, sambunglah puasanya ke berikutnya. Tapi kalau ia sengaja, maka batallah puasa tersebut. Kemudian 5, gila. Jikalau sedikit sekalipun. Nah, artinya gila yang sedikit sekalipun. Nah, orang tuh gila, hilang akal, tidak bisa membedakan mana yang benar, mana salah, mana yang baik, mana yang buruk, maka itu akan membatalkan puasanya. Kemudian pingsan yang sepanjang sepanjang hari, maka itu juga membatalkan puasa. Tetapi kalau pingsannya kada sepanjang hari, berarti ya itu tidak batal puasanya. Kemudian 7, makan dahulu daripada yakin masuk matahari. Makan berdahulu, sekalinya, jurang belum lagi sampai buka puasa. Sekalinya tahu buka puasa, maka orang itu artinya batal puasanya. Kemudian 8, kedatangan haid dan nifas. Artinya haid dan nifas. Artinya orang itu haid bagi perempuan, maka ia itu batallah puasanya. Artinya niatannya itu dijaga. Artinya haid, artinya batal puasanya. Artinya nanti dijaga diqadanya jikalau sudah habis Ramadan, diganti berpuasa di bulan selain daripada Ramadan setelahnya. Karena ia haid tadi. Diwajibkan ia mengqadha puasanya yang ia tadi batal disebabkan ia itu kedatangan haid dan nifas ketika ia sudah melahirkan. Kemudian yaitu murtad. Nah, itu orang yang keluar daripada agama Islam, maka itu sekaligus yaitu adalah batal puasanya. Ke-10, orang yang beranak. Jadi bila orang itu beranak, maka orang itu batallah puasanya. Itu yang batal suatu perkara yang membatalkan puasa, yang mana puasanya itu wajib mengqadanya. Dan lagi ada juga yang membatalkan pahala puasanya. Kewajiban puasanya sah tapi pahalanya batal. Itu ada dikatakan Nabi SAW. Qala Rasulullah SAW, kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atasu. Faqila huwa alladhi yuftiru 'ala al-haram wa qila huwa alladhi yumsiku 'ani at-ta'amil halal wa yumtiru 'ala al-luhumil nasi bil ghibati wa huwa haramun. Wa qila huwa alladhi la yahfazu jawarihahu 'anil asami. Artinya bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa artinya berapa banyak orang yang berpuasa tidak ada baginya itu daripada puasanya, melainkan lapar dan dahaga saja. Orangnya puasa, malahan lapar dan dahaga.
artinya pahalanya kada dapat. Maka dikatakan orang, apa maksudnya tadi, orang tuh banyak orang nang puasa nang ia itu mendapatkan lapar dan dahaga saja, ialah orang yang berbuka atas nang haram. Artinya berpuasa saja, tapi berbukanya dengan nang haram. Pahala puasanya puasanya lapar dan haus dia lapar aja, tapi pahalanya kada dapat karena ia berbuka dengan nang haram. Dan ada lagi yang mengatakan maksudnya adalah orang yang menahan dari makanan yang halal dan berbuka atas daging manusia dengan mengupat-ngupat orang, yaitu adalah haram. Artinya orangnya berpuasa tetapi gawiannya menguyak orang, menggibah orang. Kenapa? Yaitu menyebut engkau akan saudaramu yang muslim dengan suatu yang seandainya dia tahu, maka dia tidak senang. Orangnya disambet apabila tahu dengan berita engkau tersebut, orang tersebut sarik, benci, maka orang itu adalah menggibah. Maka pahala puasanya ia tidak dapat, walaupun tidak batal puas, hanya mendapatkan haus dan dahaga lapahnya saja, pahalanya kada dapat, sama aja batal puasanya. Kedua, tadi kan, kemudian ada juga yang mengatakan yaitu adalah orang yang berdusta, yaitu orang berdusta, yaitu ilah al-isbaru bi ghairi waqi'i, artinya menghabarkan sesuatu tidak sesuai faktanya atau kenyataannya. Sabda Nabi SAW, man arada yal'ana nafsahu fal yukadzib. Barang siapa yang ingin melaknat dirinya, maka berdustalah. Jadi orang yang berdusta di bulan Ramadan, batal dia seakan puasanya. Kenapa batalnya? Lapah, panahan, haus dan dahaga. Bagian berdusta, berarti itu adalah ia sama aja batal puasanya. Pahalanya kalau dapat, sia-sia ibadahnya. Kemudian ada juga lagi yang ketiga, adu asah atau namimah. Naqlul kalami biqasdil iqa'il fitnati. Namimah ialah adu domba, mengatar anjur, membawa berita, perkataan dengan maksud supaya terjadi perselisihan, fitnah antara dua orang, bakalahi orang. Nah, berarti itu adalah dosa. Ia berpuasanya lapar saja, menahan lapar dan dahaga, tetapi pahalanya kada dapat, batal dia namanya. Nah, kemudian lagi sabda Nabi SAW, syiradu ibadillahil musya'una bin namimatil mufarriquna bainal ahibbati. Artinya hamba Allah yang buruk adalah mereka yang kesana kemari menabur fitnah, mereka yang memisahkan antara orang yang saling berkasih sayang. Nah, orang tadi bakalahi itu dosa besar, adu domba. Kemudian apalagi sumpah palsu, bersumpah palsu. Oh, ini barangku asli, misalnya kada asli. Oh, ini artinya barangnya kada cacat, sekalinya dibongkar ada cacat. Nah, itu sumpah palsu. Wani artinya aku, artinya sumpah palsu kan, wani taruhan apa-apakah. Sumpah palsu itu adalah suatu perkara dosa besar yang membatalkan pahala puasanya. Nah, kemudian juga 5, memandang dengan syahwat. Artinya memandang dengan syahwat, dengan pandangan kita, dengan syahwat, keinginan hendak berbuat haram, maka orang itu adalah melakukan perbuatan yang membatalkan pahala puasanya. Ia mendapatkan, artinya mengerjakan sesuatu, menahan lapar dan dahaga dalam puasa, letih, tetapi pahala puasanya tidak mendapatkan dengan sebab hal-hal tersebut. Mudah-mudahan kita terhindar daripada hal-hal yang membatalkan puasa kita, sehingga amal ibadah kita diberikan Allah Ta'ala petunjuk ke jalan yang benar, diterima segala amal ibadah kita, sehingga itu diampuni segala dosa kesalahan kita. Kedua, ibu bapak kita dan orang yang kita cintai, mudah-mudahan dengan berkat bulan Ramadan, dengan berkat hari Jumat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan segala hajat kita, baik hajat dunia lebih-lebih di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan dalam materi pertama ini. Salah hilap mohon maaf, semoga ada berkat dan manfaatnya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.